Halo Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan terkait fitur SPT tahunan yang ada di Simple Accounting. Jadi di sini, jika Bapak dan Ibu sudah melakukan penginputan jurnal transaksi untuk 1 tahun, mulai dari Januari sampai dengan Desember seperti ini, dan juga telah menginputkan untuk aktiva tetap jika memiliki, karena nantinya untuk aktiva tetap ini akan berhubungan dengan lampiran khusus 1A untuk daftar penyusutan dan juga amortisasi fiskal. Nah di sini, jika sudah diinput untuk jurnal transaksi dan aktiva tetap seperti ini. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pengisian data SPT tahunan. Kita pilih di menu input data, di bagian paling bawah ada SPT tahunan. Nah, nanti untuk tampilannya seperti ini, kita diminta untuk mengisi data umum terlebih dahulu. Ini silahkan sesuaikan untuk dari objek dan juga tarif pajaknya. Di sini saya pilih untuk objek pajaknya itu tidak bersifat final atau sudah menggunakan tarif umum pasal 17 dengan tarifnya itu pasal 31E ayat 1. Nah, kemudian di sini di identitas wajib pajak badan silahkan diisi mulai dari NPWP, nama wajib pajak, bidang usaha, kemudian di sini jenis usaha silahkan sesuaikan, kemudian nomor KLU, nomor telepon, nomor Peximail di sini di sini diisi saja, dan di sini untuk pembetulan SPT silahkan diisi jika memang ini merupakan SPT pembetulan dan ini negara domisili kantor pusat khusus BUT. Nah, selanjutnya di bagian identitas SPT silahkan pilih identitas yang sesuai, apakah untuk laporan keuangan tersebut sudah dilakukan audit atau belum. Di sini jika sudah dilakukan audit, ketika kita memilih di audit, maka kita harus mengisi untuk opini akuntannya. Di sini kita pilih untuk opininya, apakah wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar ataupun tidak mendapat opini. Di sini saya pilih untuk tidak diaudit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan menggunakan kuasa konsultan pajak. Jadi jika misalnya untuk pelaporan SPT-nya itu menggunakan kuasa, maka silahkan pilih menggunakan kuasa konsultan pajak. Tetapi jika misalnya untuk SPT tahunan tidak menggunakan kuasa konsultan atau masih dilaporkan oleh pengurus perusahaan, maka pilih tidak. Di sini saya pilih tidak, maka di sini kita diminta untuk mengisi identitas pengurus, mulai dari nama lengkap pengurus, NPWP, tempat pengurus, serta tanda tangan pengurus. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa data yang perlu diisi juga, dan ini nanti akan berkaitan dengan lampiran khusus yang ada di SPT tahunan. Di sini yang pertama ada kompensasi kerugian fiskal yang nantinya akan berkaitan dengan lampiran 2A. Di sini saya pilih ada. Kemudian di sini untuk pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa yang nanti berkaitan dengan 3A, 3A1 dan juga 3A2. Jadi nanti silahkan sesuaikan saja. Jadi di sini saya pilih tidak ada terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya daftar fasilitas penanaman modal nanti berkaitan dengan lampiran 4A. Jika ada silahkan pilih ada. Di sini saya pilih tidak ada. Kemudian di sini untuk daftar cabang utama perusahaan yang nanti berkaitan dengan lampiran 5A, sini saya pilih tidak ada juga. Begitupun untuk penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak yang nantinya berkaitan dengan lampiran 7A. Sini saya pilih tidak ada juga. Dan di sini untuk form transkrip kutipan elemen laporan keuangan, di sini saya pilih untuk 8A2 atau untuk perusahaan dagang. Nah, nanti jika sudah selesai, kita simpan data umum sehingga nanti untuk lampiran khusus yang tadi kita pilih di sini akan terbuka. Kita isi dari yang paling belakang terlebih dahulu, yaitu lampiran 8A, di mana lampiran 8A2 ini akan menyajikan terkait transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan, yang dimana untuk transkrip kutipan ini akan secara otomatis diambil dari hasil laporan keuangan, baik untuk neraca maupun dari laba rugi. Jadi di sini sudah secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya kita berlanjut ke lampiran khusus 2A, yang mana lampiran khusus 2A ini menyajikan terkait perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Jadi jika misalnya ketika berjalannya usaha sudah mengalami kerugian fiskal, nah nanti dapat dimasukkan di sini untuk dihitung kompensasi kerugian fiskalnya. Dan nanti untuk kompensasi fiskalnya di sini totalnya akan secara otomatis oleh sistem. Nah, jika sudah selesai dapat kita simpan data formulir. Lalu selanjutnya kita masuk ke lampiran khusus 1A. Nah, di sini lampiran khusus 1A menyajikan terkait daftar penyusutan dan juga amortisasi fiskal. Ini datanya akan secara otomatis diambil dari input data bagian aktiva tetap yang tadi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengisikan data aktiva tetap, baik untuk yang berwujud maupun tidak berwujud, nanti di sini akan secara otomatis oleh sistem mengisi di bagian lampiran khusus 1A. Sehingga nanti untuk lampiran khusus 1A ini dapat dilakukan ekspor, baik dalam bentuk Excel dan juga CSV. Yang nantinya untuk ekspor hasil CSV ini dapat diimport ulang ke e-form SPT tahunan yang
asli, sehingga nanti tidak perlu membuat format khusus lagi. Kita lanjutkan ke lampiran 6, yaitu menyajikan terkait daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, utang dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi, dan juga piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Nah, di sini jika memang ada datanya, silahkan diinputkan saja di sini, dan nanti jika sudah selesai bisa mengklik simpan data formulir. Selanjutnya kita ke bagian lampiran 5. Nah, lampiran 5 ini berisi terkait daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan juga komisaris. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan isi sini untuk dari daftar pemegang saham ataupun pemilik modal, mulai dari nama, alamat, NPWP, serta jumlah modal yang disetor serta dividen jika ada, dan juga diisikan untuk daftar susunan pengurus serta komisaris, mulai dari nama, alamat, NPWP, dan juga jabatan. Sini jika sudah selesai, silakan simpan data formulir. Kita lanjut ke lampiran 4, yang dimana lampiran 4 ini menyajikan untuk PPh final dan juga penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini Bapak Ibu silakan isi. Yang berwarna hijau, ini Bapak Ibu silakan isi untuk datanya. Caranya itu dengan mengklik bagiannya, sehingga nanti akan muncul untuk penginputan nilainya. Jadi Bapak Ibu silakan isi untuk deskripsinya apa, tanggalnya dapat disesuaikan, serta dimasukkan jumlahnya berapa. Kemudian di sini untuk tarif ini sudah default dari sistem, sehingga nanti untuk PPh terutang itu akan secara otomatis terhitung oleh sistem. Sini silakan isi mulai dari bagian A, PPh final, kemudian bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi nanti silakan isi. Nanti jika sudah selesai, jangan lupa di klik simpan data formulir. Jika sudah tersimpan, kita lanjut ke lampiran 3. Nah, di sini untuk lampiran 3 ini berisi terkait kredit pajak dalam negeri, baik untuk PPh 22, 23, 26 yang dilakukan pemungutan dan juga pemotongan oleh pihak lain. Jadi di sini silahkan diisi. Untuk dari pengisiannya itu dapat diisikan secara manual di sini dengan mengklik untuk yang bagian kosong dan mengklik tambah jika misalnya ada yang ingin ditambahkan untuk bukti potongnya atau bukti pemungutan. Tapi di sini juga dapat dilakukan yang namanya import. Jadi nanti dibuat template khusus dari Excel dan nanti diimportkan ke Simple Accounting. Dan nanti untuk dari lampiran 3 ini juga untuk kredit pajak dalam negeri dapat dilakukan ekspor di sini, baik dalam bentuk Excel maupun dalam bentuk CSV. Yang mana untuk CSV-nya juga nanti dapat diimport kembali ke SPT tahunan. Untuk lampiran 2 ini menyajikan terkait HPP atau harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan juga biaya dari luar usaha secara komersial. Jadi di sini untuk data di lampiran 2 ini juga secara otomatis mengambil data dari laporan keuangan, khususnya untuk laporan laba rugi. Sehingga nanti di sini hanya meng-cross check saja untuk dari nominalnya. Jika sudah sesuai, silakan klik simpan data formulir. Nah, jika sudah selesai tersimpan, kita lanjut ke lampiran 1, di mana di sini untuk lampiran 1 itu terkait penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, di sini terlihat ada beberapa warna. Di sini ada warna kuning, artinya untuk warna kuning itu secara otomatis oleh sistem. Nah, sedangkan untuk yang berwarna hijau itu dapat diisi. Caranya dengan mengklik, nanti akan muncul untuk input nilainya. Jadi di sini mulai dari penghasilan neto komersial dalam negeri itu sudah otomatis sampai dengan penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Sedangkan untuk dari penyesuaian fiskal positif dan juga penyesuaian fiskal negatif itu ada yang perlu diisi, mulai dari biaya yang dibebankan, kemudian di sini sampai sanksi administrasi. Sedangkan untuk selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal serta selisih amortisasi itu secara otomatis oleh sistem, jadi berwarna kuning. Kemudian, nah di sini untuk fiskal negatifnya juga untuk yang berkaitan dengan penyusutan serta amortisasi itu secara otomatis oleh sistem, jadi cukup diisi yang berwarna hijau saja untuk koreksi fiskalnya, sehingga nanti diperoleh untuk penghasilan neto fiskalnya berapa. Jika sudah selesai, kita lanjut ke formulir induk halaman 1 terlebih dahulu. Akan tertampil sesuai data umum yang tadi, jadi yang warna kuning itu sudah otomatis. Di sini ada identitas, kemudian ada dari pembukuannya apakah diaudit atau tidak. Nah, kemudian di sini untuk yang warna kuning ini secara otomatis. Untuk yang warna putih, jika memang ada transaksi yang berhubungan dengan ini, itu dapat dimasukkan saja secara manual. Untuk dari kredit pajak dalam negeri, tadi kita sudah mengisi di lampiran 3 dan di sini sudah otomatis sebesar Rp26.640.000, dan untuk dari PPh-nya juga sudah secara otomatis. Di sini untuk PPh terutangnya itu sebesar Rp67.822.276. Kemudian misalnya di sini jika misalnya Bapak Ibu sudah ada pembayaran untuk PPh 25 secara bulanan, maka dapat diinputkan di sini PPh 25 bulanan, dapat diklik saja lalu dimasukkan untuk rincian dari PPh yang dibayarkan
dikerjakan dalam 1 tahun. Kemudian di sini akan secara otomatis oleh sistem, jika misalnya terjadi kurang bayar, maka yang terpilih yaitu untuk yang bagian A. Tetapi jika misalnya nanti untuk status SPT-nya terjadi lebih bayar, maka yang terpilih yaitu otomatis yang bagian B. Dan nanti akan diminta untuk mengisi nomor 13 di sini yang direstitusikan atau diperhitungkan dengan utang pajak. Karena di sini statusnya kita kurang bayar, maka untuk yang ini tidak perlu diisi dan tidak akan bisa diisi. Jadi yang cukup diisi untuk yang nomor 12, PPh yang kurang dibayar disetor di tanggal berapa? Tanggalnya itu sesuai tanggal penyetoran PPh kurang bayarnya. Nah, di sini jika sudah selesai silahkan simpan data formulir. Nah, kita berlanjut ke halaman 2. Di sini halaman kedua ada angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Jadi di sini di bagian PPh 25 untuk tahun berjalan, Bapak Ibu dapat melakukan sinkronisasi dengan penghasilan neto yang sama dengan yang di halaman 1 di sini, penghasilan neto yang 585 juta sekian, dengan mengklik tanda di sini untuk yang sinkron. Atau jika misalnya tidak ingin disinkronkan, itu dapat di-unklik saja, lalu nanti diisi untuk nominal dasar penghitungan angsuran. Misalnya jika Bapak Ibu sudah memiliki proyeksi untuk penghasilan neto tahun berjalan atau tahun berikutnya. Nah, kemudian di sini untuk sisanya itu secara otomatis oleh sistem sehingga diperoleh untuk PPh pasal 25 itu sebesar Rp4.609.752. Kemudian di sini untuk PPh final dan penghasilan bukan objek pajak ini sudah otomatis berdasarkan lampiran 4 yang sudah kita isi tadi. Nah, kemudian untuk yang poin 16 dan juga 17 ini sudah secara otomatis ketika tadi kita memilih di bagian data umum. Sehingga di sini tidak perlu di checklist kecuali jika misalnya ada lampiran tambahan. Di sini ada kolom khusus di bagian M dan juga N. Silakan diisi jika memang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya kita pilih atau scroll lagi ke bawah ke bagian pernyataan. Di sini untuk pernyataan sudah terisi otomatis mulai dari statusnya karena tadi dipilih untuk wajib pajak, maka di sini otomatis tercentang untuk wajib pajak. Dan di sini untuk nama lengkap pengurus atau kuasa di sini sudah secara otomatis, begitu dengan NPWP serta dari tempatnya. Nah, yang perlu kita isi adalah untuk dari tanggal pelaporan SPT. Jadi silakan sesuaikan untuk tanggal SPT-nya dilaporkan per tanggal berapa. Di sini jika sudah selesai, jangan lupa untuk lakukan simpan data formulir. Nah, di sini untuk dari penginputan data SPT tahunan itu sudah selesai. Nah, untuk reportnya itu bisa dilihat di menu report di bagian SPT tahunan. Di sini dapat dilihat untuk semua form yang sudah tadi kita isi. Mulai dari induk halaman 1, 2, kemudian lampiran 1 sampai dengan lampiran 6, serta lampiran khusus 1A sampai dengan 8A. Jadi kurang lebih seperti itu untuk dari penjelasan fitur SPT tahunan yang ada di software Simple Accounting.